Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di Andi Kriston Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di hari Senin tanggal 7 Oktober 2024. Teman-teman, kita akan bahas market kripto mulai dari kalender ekonomi terlebih dahulu. Jadi secara data ekonomi, hari ini akan ada rilis data House Price Index dari Inggris ya, jam 1 siang. Terus juga ada data Eurogroup Meeting jam 5 sore, teman-teman. Jadi hari Minggu kemarin market cenderung bergerak stabil, dan hari Senin tentunya akan memulai baru dengan volatilitas yang lebih besar karena banyak trader yang sudah akan aktif lagi dalam berdagang. Jadi siap-siap volume perdagangan mungkin akan melonjak, teman-teman. Jadi beberapa rilis data ini berpotensi untuk memberikan pengaruh terhadap market. Oke, dari beberapa berita yang ada di market kripto, yang pertama adalah Uni Emirat Arab dikabarkan sudah melakukan perubahan ya terkait dengan pajak mereka. Uni Emirat Arab membebaskan pajak pertambahan nilai untuk transfer dan konversi kripto. Jadi maksudnya PPN kalau di Indonesia ya, pajak pertambahan nilai itu dihapuskan. Artinya adalah ini menyebabkan tentu saja industri, kemudian juga mungkin kripto juga itu akan mendapatkan impact daripada adopsi yang lebih besar karena menurunnya pajak yang ada di sana. Nah, Uni Emirat Arab itu baru saja mengubah banyak sekali aturan perpajakannya. Teman-teman, kalau kita lihat dari website PwC ya, di sini adalah tentang pembahasan tentang pajak yang mereka coba untuk rubah, teman-teman. Jadi pada tanggal 2 Oktober, Otoritas Pajak Federal FTA menerbitkan versi amandemen peraturan eksklusif Undang-Undang Keputusan Federal 8 nomor 8 tahun 2027 tentang pajak pertambahan nilai. Jadi ada banyak sekali poin, salah satunya adalah the management investment fund, kemudian juga ada transferring ownership virtual asset including cryptocurrencies, terus juga ada converting virtual asset, teman-teman. Ini akan mulai efektif ya dalam di sini sih tidak dicantumkan ya tanggalnya, tapi ini akan efektif dalam beberapa waktu ke depan, teman-teman. Jadi ya siap-siap, adopsi dari Uni Emirat Arab akan semakin besar, khususnya untuk beberapa aset ya, aset virtual di sana. Itu berita yang bagus. Kemudian regulasi sebelumnya juga dari Taiwan sudah kembali membuka tentang perizinan untuk investor-investor kembali bisa berinvestasi di ETF. Jadi Komisi Pengawasan Keuangan mengizinkan investor profesional untuk mempercayakan kembali investasi pada ETF aset virtual asing. Jadi Taiwan sebelumnya sudah sempat melarang, di mana investor besar mereka kayak perusahaan-perusahaan gitu nggak boleh invest di produk ETF yang ada di Amerika ataupun di Hong Kong. Ya, kebijakan tersebut akhirnya dicabut dan akhirnya diperbolehkan kembali. Otomatis ini juga bisa menjadi sentimen yang bagus untuk pasar kripto. Jepang juga nggak mau kalah ya. Jepang Crypto Review may open door for lower tax dedicated ETF. Jadi Jepang pun juga belakangan sudah menggarap, mereka punya banyak sekali regulasi terkait dengan kripto dan aset digital, dan berita terbarunya juga mereka planning untuk memberikan lower tax. Jadi bikin pajak yang lebih murah, teman-teman, sehingga adopsi kripto di sana bisa semakin besar ya kan. Ujung-ujungnya adalah meningkatkan perekonomian Jepang. Selain itu juga ada berita terkait dengan Tether. Nah, Tether akhirnya merespon. Ya, kemarin ada berita Coinbase akan delisting USDT untuk market Eropa. Ini bikin Tether sendiri mencoba untuk mencari solusi baru. Ya, jadi mendengar berita Coinbase akan delisting Tether ya, USDT bakal di delisting oleh Coinbase. Tether saat ini mencoba untuk melakukan perubahan atau ya bisa dibilang beradaptasi lah dengan kondisi regulasi yang ada, karena Tether sendiri juga melihat bahwa Uni Eropa ini merupakan salah satu pasar yang sangat basah bagi mereka, apalagi US dollar adalah salah satu mata uang yang memang terbesar ya, masih jadi yang terbesar saat ini, meskipun di Uni Eropa itu kebanyakan kan pakai euro, teman-teman, mata uang yang mempersatukan negara-negara Eropa.
Nah, Tether akan memperkenalkan solusi teknologi baru yang dirancang khusus untuk pasar Eropa. Upaya untuk beradaptasi dengan landscape peraturan yang berkembang di wilayah tersebut. Jadi akan ada pembaruan yang akan dilakukan oleh Tether supaya tidak kehilangan pasar di negara-negara Eropa, teman-teman. Lalu Grayscale. Nah, aku sendiri agak jarang memperhatikan, tapi setelah aku cek lagi ya, kripto produk dari Grayscale itu bisa teman-teman akses di grayscale.com/crypto product ya. Jadi bisa dicek sendiri di Google ya. Ini ada beberapa produk-produk ETF ya atau Grayscale Trust milik dari Grayscale yang memang sekarang sudah tercatat banyak banget ya. Yang terbaru kemarin ada Grayscale AAV Trust ya dengan NAV atau Net Asset Value itu sampai 7% dari portfolio dari Grayscale. Sebelumnya sudah ada Avalanche, kemudian BAT, Basic Attention Token, terus juga ada Bitcoin Cash 1,8%, nggak banyak. Bitensor ini cukup besar, 14%. Lalu ada Chainlink 4%, Mana, Decentraland ya, itu 5,98%. Kemudian ada Grayscale Decentralized AI Fund. Ini adalah isi dari beberapa token AI. Ada 7,24%. Kita bisa cek kok apa saja portfolio milik Grayscale dari produk-produk AI. Kalau kita scroll ke bawah ada beberapa project ya, yaitu adalah Bitensor, tahu. Kemudian ada Near Protocol, lalu ada Filecoin, lalu ada Render, dan juga GRT di Grab. Dengan kepemilikan paling besar 29,5%, paling kecil ada di 10,5%. Itu dari Grayscale, dan juga ada produk-produk lain yang bisa teman-teman research mandiri ya. Ini lumayan banyak sekali investasi dari salah satu hedge fund Grayscale ini. Jadi siapa tahu nih teman-teman memiliki koin-koin yang sudah diinvest oleh Grayscale, maka teman-teman tidak sendiri karena ada whales juga yang sama-sama invest di project yang teman-teman yang tercantum di sini ya. Tuh. Oke, itu dari Grayscale. Kemudian ya udah sih, kita akan lihat gimana pergerakan dari harga ya. Jadi Bitcoin akan dapat closing time frame weekly di perdagangan hari ini. So far kondisinya adalah kita tengah dalam proses koreksi pasar. Bitcoin hari ini diperdagangkan di kisaran level 62.700 something. Andai kata Bitcoin closing di area saat ini, itu mengindikasikan bahwa market saat ini sedang dalam proses korektif. Setelah 3 minggu terakhir kita positif banget. Dan ini merupakan sebuah indikasi yang sebenarnya masih terbilang positif untuk pasar. Saya sendiri melihat ya pasar masih bakalan positif, khususnya pasar dari Bitcoin sendiri. Dan mungkin Bitcoin nggak akan mengalami crash yang dalam lagi. Kemungkinan cuma koreksi-koreksi wajar saja. Dan kita siap prepare untuk tren kenaikan berikutnya. Belakangan banyak berita terkait dengan perang Timur Tengah yang masih berlanjut antara Iran dan juga Israel. Kemudian juga berita dari Cina yang bakalan memberikan stimulus ekonomi kepada wilayah Cina yang terdampak karena daya beli Cina sekarang kan lagi turun-turunnya. Properti juga pada anjlok. Nah, itu kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah Cina itu membuat banyak investor mulai melirik saham-saham Cina. Jadi aliran dana sekarang itu banyak yang beralih ke pasar China. Itu juga menjadi salah satu faktor kenapa Bitcoin kok belum ngepump. Ya karena dananya, uangnya ini uang para big fund ya kan, investor-investor global itu lebih banyak masuk dulu untuk grow up saham-saham di Cina sampai nanti udah masuk ke value wajarnya atau overprice, kemungkinan baru mereka akan beralih lagi ke aset-aset yang masih under value. Jadi secara rotasi keuangan saat ini lebih banyak masuk ke saham-saham China. Tuh. Dan ya kalau kita lihat dari kondisi pasar overall, pasar Bitcoin masih cukup positif. Jadi dari time frame weekly, andai kata Bitcoin closing di kisaran 62.700, itu adalah sentimen yang masih terbilang oke. Sementara itu di time frame 1 hari ya, pergerakan Bitcoin terlihat lumayan bagus, lumayan positif. Bitcoin kemarin mampu mantul dari level 60.000
Ya, kemarin beberapa hari terakhir kita sudah sempat bilang level tersebut adalah level yang sangat-sangat ideal untuk Bitcoin mengalami testing atau kita sebut sebagai level support yang cukup ideal, Fibo 61,8 ya. Dan akhirnya kemarin reversal, teman-teman Bitcoin mulai rally. Semoga hari ini juga bisa positif kembali ya. Next target resisten untuk Bitcoin adalah melampaui 63.300 something, 63 ribuan lah area tersebut. Itu area yang sangat-sangat penting untuk dilalui oleh Bitcoin. Potensial Bitcoin masih bisa rally naik ke 65.000, 66.000 something. Semoga aja bisa terrealisasi hari ini. Kemudian di time frame 4 jamnya pergerakan Bitcoin disertai dengan sedikit penambahan smart money yang masuk. Ya, tapi overall pergerakan Bitcoin masih sangat-sangat stabil di kisaran 62.600. Tuh, tinggal nunggu nih big fun untuk entry aja ke Bitcoin dan juga altcoin yang lain. So far sih menurut saya ini bisa menjadi salah satu trigger yang bagus. Sementara kalau kita lihat di time frame kecil, Bitcoin ini 2 kali udah ngetes area 62.900, cuman belum tembus, teman-teman. Artinya ada banyak order book di sana ya, yang siap jual, teman-teman. Nah, ini perlu dihabisin dulu order booknya sampai pergerakan Bitcoin bisa laju lagi naik sampai ke 65.000, 66.000-an something. Jadi secara jangka menengah saya melihat positif. Mungkin jangka pendek aja akan ada sedikit koreksi-koreksi pada market. Jadi jangan terlalu FOMO, tetap DCA secara bertahap aja. Kalau ada kesempatan, manfaatkan momen. BTC Dominance kemarin agak sedikit turun, hanya 0,17, nggak terlalu besar. Dan momentum untuk beberapa altcoin rally itu hanya dimanfaatkan oleh sebagian kecil altcoin. Salah satunya adalah Worldcoin, WLD ya, kemarin naik sekitar 7%. Terus ada Undo Finance sedikit naik juga 3,2%. Manta juga rally 2,2%, tapi nggak terlalu signifikan. Fed AI masih slow, dia masih confirm dalam inverse head and shoulders dan ngetes area support. Bisa teman-teman lirik juga ya Fed. Ethena potensial inverse head and shoulders kalau dia mampu reversal di area saat ini. Ini polanya masih sangat-sangat bagus, teman-teman. Kita tunggu aja ya. Bitcoin dan altcoin belum tentu bearish lagi. Bisa jadi ada tanda-tanda reversal, cuman masih belum terlalu kentara konfirmasi dari pasar. Kita masih banyak membutuhkan data-data yang lebih meyakinkan. Jadi so far menurut saya respon market cukup positif. Itu sih. Oke, sebagai tambahan kita cek Fear and Greed aja deh. Fear and Greed Index saat ini kita berada dalam posisi yang cukup netral, di mana sentimen-sentimen pasar tidak terlalu menjatuhkan market Bitcoin, tidak juga terlalu menaikkan, teman-teman. Jadi biasa-biasa aja. Oke, gitu aja pembahasan kali ini. Kita punya komunitas diskusi di Telegram ya, tempat kita untuk sharing informasi-informasi terbaru. Kalau teman-teman mungkin punya Telegram, bisa join juga di komunitas kita, linknya di kolom deskripsi. Sekian, akhir kata saya Andre. Makasih.